Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala aidan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati pengurus Masjid Riyadul Abidin, para guru, para ustadz, para kiai, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurlah, malam ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Malam yang ke berapa? 19. Ya. 19 dari bulan Agustus. Bertepatan dengan bulan Safar. Tanggal 13 ya, 13 daripada bulan Safar 1446. Mari kita baca umil kitab suratul Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, dan juga keturunan yang soleh dan solehah. Juga kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Riyadul Abidin dan Istana Yatim Riyadul Jannah. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan untuk saudara-saudara kita khususnya di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah, kesabaran, kemenangan. Yang meninggal dunia di antara mereka Allah jadikan syuhada fi sabilillah. Tilkan niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita mengadakan tasyakuran. Tasyakuran atas apa? Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 79. Ada yang usianya 79 di sini? Hah? Ada 79? Ustadz 79? Belum ya? Oh 97. 79 itu lumayan gak muda lagi. Lumayan kagak gak muda lagi. Ya kurang lebih udah punya buyut lah kalau 79 itu ya. Jadi negara kita ini setelah merdeka dari tahun 1445 sampai sekarang diutamakan aki-aki, begitu ya, aki-aki yang memang sudah tidak muda lagi ya. Tapi permasalahannya kemerdekaan itu kan sifatnya legalitas ya Pak ya. Itulah yang diperjuangkan sampai sekarang oleh orang-orang Palestina
untuk mendapatkan legalitas pengakuan dari dunia bahwasanya Palestina itu harus merdeka. Saya tidak membahas ke sana. Yang saya pertanyakan pada diri kita, ajak kita berpikir, Indonesia sudah merdeka atau belum? Hah? Sudah. Kalau belum, Indonesia, yang saya tanya, Indonesia sudah merdeka atau belum? Sudah. Orang sudah kemarin baru apel 17 Agustusan, hari ini masih lomba panjat pinang seperti begitu. Ada adu balap karung begitu. Itu dengan berbagai macam kegembiraan yang menjadi permasalahannya kita sebagai orang Indonesia. Sudahkah merasakan kemerdekaan tersebut? Sudah belum? Saya bilang sudah. Kalau saya mengatakan sudah, kenapa? Apa sih makna merdeka? Apa makna merdeka? Bebas. Oke. Bebas dari apa? Penjajahan. Itu kan negara. Sekarang kita berbicarakan dalam lingkup pribadi kita. Sudahkah kita merdeka atau belum? Ya. Ciri-ciri orang yang merdeka. Ini menurut analisa saya, Pak. Boleh dipakai, boleh tidak. Satu, apabila orang di dalam dirinya itu ingin menuntut ilmu. Itulah ciri-ciri orang yang merdeka. Kenapa? Orang yang berilmu, ya, dia akan berakhlak mulia. Satu, dia akan berakhlak mulia. Yang kedua, dia akan takut kepada Allah. Orang yang berilmu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Itu. Kemudian dia tidak akan mempergunakan ilmunya itu untuk berdebat yang tidak penting. Orang yang berilmu, walaupun segudang pengetahuan yang dia miliki, dia tidak akan menggunakan ilmunya itu untuk berdebat. Coba dalam urusan apa? Disiplin ilmu apa? Fikih. Masalah apa masalah fikih? Coba. Salat saja. Nggak usah jauh-jauh, niat saja. Hal niatus sholah lazim bit talaffuz am bi ghairi talaffuz? Satu jawaban atau beberapa jawaban. Apakah niat sholat itu wajib dilafazkan atau tidak wajib dilafazkan? Ustadz, wajib dilafazkan atau tidak wajib dilafazkan? Syafi'i, talaffuz bin niyah wajib. Ada yang tidak mewajibkan. Tahu-tahu datang Allahu Akbar. Raf'ul yadaini, apakah satu pendapat? Tidak. Maka orang-orang yang berilmu, semakin dia berilmu maka dia akan semakin bijak. Apapun disiplin daripada ilmu tersebut, termasuk ilmu biologi itu, termasuk ilmu nasab. Tahu nasab? Beda tipis antara nasab sama nasib, begitu. Ya, saya pikir orang ngeributin masalah nasib doang. Ternyata sekarang lagi viral ilmu ngeributin nasab. Ngapain ributin nasab? Apa yang diributkan? Kenapa bisa terjadi? Andaikan, itu tadi konteksnya. Orang yang berilmu, satu, dia akan menjauhkan sifat-sifat untuk munazarah, untuk berdebat dalam sesuatu hal yang tidak penting, bermanfaat. Itu. Oke, kita lihat Pak. Ustadz Syakaruddin. Ustadz pengen dipanggil Ustadz apa kagak? Oh enggak.
Yang panggil ustadz siapa ya? Orang, murid-muridnya gitu. Saya dipanggil ustadz, kadang dipanggil abi. Belum bisa, kata ustadz, belum, maaf saya belum bisa panggil kiai. Kenapa? Istrinya masih satu, begitu. La haula wala quwata illa billah. Oh, belum. Nah, itu. Jadi biasanya kiai apa? Itu. Oke. Alim, ulama itu jamaknya. Termasuk Habib, Syekh, Muallim. Ya. Itu adalah kalau kita bilang poyokan, Pak. Apa poyokan? Panggilan. Syekh. Kadang dipanggil Syekh. Tapi sekarang saya merasa kesinggung kalau dipanggil Syekh. Karena menurut penafsiran Syekh itu bagi saya bukan Syekh Azhar, orang yang berilmu kagak. Kayaknya saya udah tua banget begitu kan Syekh. Begitu. Tergantung perasaan. Kalau di Indonesia begitu, bahkan begitu kan tua banget kita. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Nah, pengetahuan itulah yang disebut dengan ilmu tentang bahasa. Habib satuannya, banyaknya habaib itu. Ya. Ustadz, abisan ada yang begini. Saya katakan, Pak, di bumi manapun itu yang namanya orang jahat itu pasti ada. Mau dari bangsa manapun, mau dari suku manapun, mau dari agama manapun, pasti ada oknum yang jahat. Yang baik banyak. Baik kalau bahasa Arabnya kan soleh, betul gak? Soleh, bukan. Baik soleh, Pak. Orang berbuat baik namanya soleh, walaupun namanya bukan soleh, begitu. Ada sampah dia ambil, ada sesuatu yang membahayakan diambil, berarti dia berbuat baik, Pak. Ada janda yang ditinggal mati oleh suaminya, dideketin begitu, kasih bantu, ketawa, ibu kan begitu, diurusin anaknya. Kalau ibunya terserah yang ini dah, yang orang laki gitu loh. Dulu almarhum, maaf saya sebutkan, ada pokoknya di situ, mau sebelah sono dah pokoknya. Ustadz enak ngasuh anak-anak yatim, kemudian apa? Kayaknya pada dekat sama emaknya. Lah, tuh urusan saya, anaknya, bapaknya siapa mau ngambil silakan begitu. Emaknya yang mau ngambil silakan begitu. Urusan saya adalah anaknya, tuh begitu. Nah, kembali kepada ilmu. Orang yang berilmu, dia tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Karena di setiap disiplin ilmu itu mempunyai referensi literasi yang berbeda. Makanya saya belajar dari masyayikh di Al-Azhar dalam masalah disiplin ilmu fikih. Jangan pernah menyalahkan pendapat orang lain dan membenarkan pendapat kita. Saya teringat banget Syekh Atiyah Sakar mengatakan, ketika beliau memberikan fatwa, beliau mengatakan pendapat saya bisa jadi mengarah kepada suatu yang salah. Pendapat lain bisa jadi benar. Bukan berarti beliau itu Allah yarhamu pelin-pelan, kagak. Begitu loh, Pak. Ya. Maka oleh karena itu ilmu menjadi suatu patokan identitas, apakah orang itu sudah merdeka atau belum. Kan kalau misalnya orang nggak berilmu, Pak, berantem mulu, begitu, betul nggak? Dikit-dikit tersulut, dikit-dikit gibah, dikit-dikit namimah. Itu orang yang tidak berilmu.
dikit-dikit iri, hasad. Berilmu gak? Gak berilmu. Karena kalau misalnya dia berilmu, dia tahu dampak efek daripada sifat-sifat yang tercela itu. Mau berbuat, maaf, bohongin orang, gak ada dampaknya, ada konsekuensinya. Itu namanya orang yang berilmu. Itu Pak. Orang yang berilmu bisa, siapa saja mempunyai hak Pak. Kita di Indonesia mau hidungnya pesek kek, mau hidungnya mancung kek, mau yang kagak punya duit kek, yang punya uang kek, itu semua kita mempunyai hak untuk mencari ilmu. Berilmu kita. Cari, terus cari. Karena kenapa? Merdeka itu harus bebas dari kebodohan. Dulu orang Pak kalau misalnya level sekolahnya paling tinggi apaan? SMA, SR Pak, SR. Cuman masalah nasibnya gimana? Cakep gak? Kebunnya gede-gede. Sekarang S1, S2 kebunnya nggak punya begitu. Tapi paling kagak orang sekarang itu Pak S1, S2 punya latar belakang. Ya Pak ya? Latar belakang. Punya latar belakang, dia punya namanya biografi kehidupannya dia. Sekolah SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, S1-nya di mana. Itu namanya latar belakang dia kan begitu. Bukan halaman belakang begitu. Kan begitu. Ya. Merdeka atau belum merdeka? Kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu dan tidak haus dengan ilmu. Karena orang ilmu itu tidak gampang diadu domba Pak. Tidak gampang tersulut. Ya Pak ya. Dulu pernah tahun 2016. Allah yarhamu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketika ada permasalahan, orang meragukan tentang yang namanya makam Hasan, makam Husain dan Siti Zainab di Mesir. Beliau memberikan suatu statement, ana min sulalati ahli baitil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya ini termasuk keturunan daripada keluarga ahli bait. Begitu spontanitas Pak. Orang yang nggak tahu masalah langsung apa ya, menyudutkan seperti itu. Tapi nggak seperti di Indonesia Pak. Ramenya di sono waktu itu bentaran. Kalau sekarang sampai berapa bulan masih awet. Mungkin masalahnya diformalinkan jadi awet Pak. Gitu loh. Dikasih formalin jadi awet. Bapak mau ngaku keturunan Hamengkubuwono terserah, nggak ada urusan begitu. Misalnya Sultan, misalnya Raja Sriwijaya, saya nih orang Palembang, saya ada keturunan Raja Sriwijaya. Atau lagi saya ini keturunan Majapahit begitu. Kenapa? Hidup saya pahit mulu begitu. Terserah. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah clear sudah Pak. Inti mau anak siapa kek, mau orang tuanya siapa kek, di sisi Allah, di mata Allah itu apa yang sudah kita perbuat. Takwakah kita kepada Allah di hadapan Allah? Belum bertakwa, minggir wir begitu kan? Minggir wir. Kalau kita sudah bertakwa, ya itulah yang memang perlu dipertimbangkan. Ya Pak. Emang takwa di mana sih? Takwa di mana adanya? At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, at-taqwa adanya di dalam hati itu. Takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan alias takut. Siapa yang kita takutkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya himbau Pak, jangan termakan dengan yang namanya digitalisasi Pak. Urusan-urusannya kita kagak tahu menau, ujung-ujungnya amal-amal kita tergerus.
baca info ini panas, informasi ini panas dan sebagainya tuh. Ya Pak, sudah jadikan gibah itu cukup handphone kita yang terakhir kalinya. Stasiun ataupun halte yang terakhir gibah itu untuk di handphone kita. Jangan sampai kita share lagi. Ini jariah tuh sunni nanti. Masjid panen apa? Ikan malam 17 Agustusan. Tuh jangan-jangan ikannya boleh ngambil tuh di kolom. Kolomnya dia. Kita kan nggak tahu. Terus kirim bermata-rantai banyak. Pokoknya saya himbau, jadikan gibah itu, informasi gibah terakhir itu ada di handphone kita. Bisa enggak? Kalau bisa berarti kita sudah merdeka. Kalau masih belum berarti kita masih on, begitu Pak. Betul, belum merdeka. Kenapa? Kenapa sih? Al khabar laisa kal muayanah. Berita informasi itu belum tentu sesuai dengan faktanya. Ujung-ujungnya kesel kita, mencaci maki, bahkan membenci dan sebagainya. Ya Pak ya. Maka jadikan gibah itu pada handphone kita atau telinga kita yang terakhir. Udah cukup. Kalau bahasa orang kita dulu tuh telan aja telan begitu. Ya kan ada. Pokoknya dengar apa-apa telan aja udah telan. Dah kelar begitu. Biar kita yang pos yang terakhir. Jangan sampai keluar ke sana. Yang kedua, kalau kita sudah merasa merdeka, dalam diri kita itu ada yang namanya sifat apa? Ridho. Ar-ridho bima qasamallah. Pak. Emang dikira banyak dikit uang bikin tenang? Bikin tenang. Ini orang banyak duit begitu. Alhamdulillah Ustadz emang kagak punya duit bikin pala pusing begitu. Punya duit emang pusing Ustadz gitu loh. Apalagi kagak punya uang. Itu kan cuman istilah doang Pak. Semuanya itu tergantung perasaan. Perasaan. Saya sering dompet dari Depok saya bawa ke Cijeruk ada isinya. Pas begitu, apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu, paling isinya cuman 2.000-an Pak. Sering, tapi nggak takut. Yang penting ATM ada kan begitu saja. Gitu. Hah? Bensin ada begitu loh. Yang repot dompet kagak ada, saldo kurang, etol juga kagak ada, bensin tiris. Itu yang paling bingung kita Pak. Ya. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak selamanya malam itu terus malam, siang terus siang. Susah itu pasti ada ujungnya Pak. Percaya nggak? Percaya. Harus. Ya. Senang juga pasti ada ujungnya. Maka permasalahan senang susah kaya miskin, yang paling penting itu adalah ingat kepada Allah. Apa yang Allah bagi, ini nasib urusannya nih. Kalau bagian namanya nasib. Bagian kita segini nih, udah ada apa? Bagiannya. Alhamdulillah. Pak, tahukah kita bahwasanya di setiap manusia itu memiliki dua pintu. Pintu yang pertama kata hadis Rasulullah SAW adalah pintu di mana manusia itu ya menghantarkan amalannya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu yang pertama. Pintu yang kedua adalah pintu di mana turunnya rizki orang tersebut. Ketika pemilik pintu ini meninggal, pemilik pintu kita maksudnya sahabat. Ya, ujungnya kan di kita. Ya Pak. Sumbernya di mana? Allah. Ketika
objeknya meninggal dunia, ini dua pintu nangis bakaya. Kenapa? Sudah tidak difungsikan lagi dan masing-masing punya pintu. Maka jangan pernah ribut ame duit, Pak. Ribut ame duit. Ya. Dagang, sampingnya dagang yang sama, risih, resah, cemas. Ujung-ujungnya apa? Nyari penglaris. Berarti itu orang belum merdeka. Belum merdeka. Orang yang sudah merdeka nggak bakalan pergi ke dukun. Orang yang merdeka itu adalah tawakalnya kepada Allah itu tinggi. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Lah, lagi kagak punya banget. Ya udah biarin, rasain aja, Pak. Perasaan itu bagaimana orangnya, Pak. Kata orang itu kopi pahit banget. Lah kata yang merasakan enak gimana? Kok doyan pahit itu? Lah emang gua rasain enak bagaimana? Itu rasa, Pak. Ngerti, Pak? Jamu bagi yang doyan gimana? Enak, Pak. Lah bagi yang nggak doyan, itu namanya perasaan, Pak. Ngerti? Perasaan. Ini perasaan gue udah ganteng banget seperti itu. Perasaan, ya, perasaan. Maka kalau perasaan jangan dibawa serius, Pak. Nyantai aja, nyantai. Ya. Oleh karena itu kita harus mempunyai rasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu. Kalaupun sekarang susah, ya, insya Allah besok, lusa ataupun pekan akan mudah. Yang ketiga, yang terakhir, ya, orang yang merdeka itu mempunyai orientasi hidup dan tujuan hidup. Kita ini hidup mau ngapain? Mau ngapain kita hidup? Sekaya apapun kita, Pak, hidup tujuannya bakalan mati. Apa sih makna bahagia merdeka bagi kita? Makna bahagia mungkin bagi orang macam-macam jawabannya. Saya kalau bahagia kalau lulus ujian. Yang atau bilang saya kalau bahagia kalau udah punya anak. Yang beluman kawin bilang saya kalau bahagia kalau sudah balikan lagi. Kan begitu, Pak. Iya. Yang satu bilang saya udah bahagia kalau seandainya udah punya mobil. Yang satu bilang macam-macam. Itu materi dunia, Pak. Tapi Ahmad bin Hambal ketika ditanya, apa bahagia, definisi bahagia bagi engkau wahai Syekh? Bahagia menurutku adalah ketika kaki kananku sudah memasuki surganya Allah Subhanahu. Masa kaki kiri kagak ikut, kan seperti begitu. Itu orang yang merdeka mempunyai orientasi dan tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu adalah akhirat, dan hidup ini akan berujungkan kepada kematian. Ibadahlah sampai ajal menjemput kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat merasakan kemerdekaan dan mengamalkan legalitas daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi zil gururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wassalatu dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-adil kirami wa sahbikan nujumi في قدوة المرام للغرب والعجم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا رب ومولدينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد طاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.